Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Hidup Akurat. Sekarang, pada video kali ini, saya punya sesuatu yang spesial untuk kalian, jadi pastikan untuk tetap duduk dan tonton sampai selesai. Tapi sebelum kita masuk ke topik hari ini, mari kita refleksikan sejenak. Pernahkah kalian merasa bahwa hidup ini begitu cepat berlalu? Teknologi berkembang pesat, tuntutan pekerjaan, dan dinamika kehidupan membuat kita seringkali melupakan aspek penting dalam hidup kita sendiri. Pertanyaannya adalah, bagaimana kita bisa tetap berdaya, produktif, dan bahagia dalam kehidupan yang serba cepat ini? Hari ini, kita akan menjelajahi 5 segmen menarik yang dapat membantu kita mengembangkan diri di berbagai aspek kehidupan. Jadi, jika kalian siap untuk menggali potensi diri kalian, mari kita mulai perjalanan ini bersama-sama. Saat kita membicarakan pengembangan diri, ini bukan hanya tentang menjadi lebih baik dalam pekerjaan atau mencapai kesuksesan materi. Ini tentang merangkul potensi penuh kita, menciptakan keseimbangan hidup, dan menjalani kehidupan yang bermakna. Jadi, apa saja yang akan kita bahas hari ini? Mari kita lihat bersama. Mari kita mulai dengan segmen pertama kita, yaitu cara mengelola waktu dengan lebih efisien. Dalam era yang serba cepat ini, kemampuan untuk mengatur waktu menjadi keterampilan yang semakin penting. Bagaimana kita bisa menyusun jadwal dengan cerdas, mengenali prioritas, dan tetap fokus pada tugas-tugas yang benar-benar kita butuhkan? Dalam segmen ini, kita tidak hanya akan melihat teknik penyusunan jadwal yang efektif, tetapi juga cara membangun kebiasaan produktif yang dapat kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Saya akan membagikan pengalaman pribadi dan tips praktis untuk membantu kalian mencapai lebih banyak dalam waktu yang lebih singkat. Solusi mengelola waktu dengan efisien, yaitu penyusunan jadwal yang efektif. Identifikasi prioritas harian dan alokasikan waktu sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Rencanakan waktu untuk tugas-tugas yang krusial dan beri ruang untuk istirahat. Hindari menumpuk pekerjaan pada satu waktu sehingga dapat menjaga kualitas dan fokus. Kebiasaan produktif. Bangun kebiasaan harian yang mendukung efisiensi, seperti memulai pagi dengan aktivitas yang produktif. Rencanakan hari sebelumnya untuk menghindari kebingungan dan meningkatkan efektivitas. Jangan lupa untuk memberikan diri waktu istirahat yang cukup untuk menjaga energi dan kreativitas. Prioritaskan tugas. Kenali tugas-tugas yang memiliki dampak besar pada tujuan Anda. Fokus pada pekerjaan yang memberikan nilai tambah dan hindari terjebak dalam rutinitas yang tidak mendukung perkembangan. Evaluasi secara berkala agar dapat menyesuaikan prioritas dengan perubahan situasi. Manfaatkan teknologi. Gunakan aplikasi atau alat manajemen waktu untuk membantu Anda mengikuti jadwal. Alarm, pengingat, dan teknologi serupa dapat menjadi asisten pribadi yang efektif dalam membantu Anda tetap terorganisir. Pastikan untuk memilih alat yang sesuai dengan gaya hidup dan preferensi Anda. Evaluasi dan koreksi. Selalu evaluasi bagaimana Anda menggunakan waktu Anda. Jika terdapat pola waktu yang tidak efisien, jangan ragu untuk melakukan koreksi. Fleksibilitas dalam menyusun jadwal juga penting agar dapat menyesuaikan diri dengan perubahan yang mungkin terjadi. Dengan menerapkan solusi-solusi ini, Anda dapat menciptakan lingkungan yang mendukung efisiensi waktu dan pertumbuhan pribadi. Selangkah demi selangkah, Anda akan merasakan perubahan positif dalam cara Anda mengelola waktu dan bagaimana itu memengaruhi pengembangan diri Anda secara keseluruhan. Nyata. Dalam segmen ini, kita tidak hanya akan membahas manfaat teknologi, tetapi juga cara menghindari dampak negatifnya. Bagaimana kita dapat menggunakan teknologi sebagai alat bantu, bukan sebagai beban? Saya akan membagikan strategi untuk menjaga keseimbangan antara kehidupan digital dan dunia nyata. Solusi teknologi dalam kehidupan sehari-hari, yaitu batasan waktu penggunaan. Tetapkan batasan waktu untuk penggunaan teknologi, terutama media sosial.
Untuk menjaga keseimbangan, rencanakan waktu spesifik untuk menggunakan perangkat elektronik dan pastikan untuk menyediakan waktu tanpa teknologi agar dapat fokus pada kegiatan lain yang penting, seperti berinteraksi sosial langsung atau bersantai tanpa distraksi digital. Teknologi sebagai alat bantu, bukan pengganti. Gunakan teknologi sebagai alat untuk meningkatkan produktivitas dan memperluas wawasan, bukan sebagai pengganti interaksi sosial langsung atau aktivitas di dunia nyata. Sadarilah dampak penggunaan teknologi berlebihan terhadap kesehatan mental dan hubungan interpersonal, sehingga Anda dapat mengatur penggunaan dengan lebih bijak. Digital Detox Rutin. Selenggarakan sesi Digital Detox rutin di mana Anda menyisihkan waktu untuk tidak menggunakan perangkat elektronik. Ini dapat membantu Anda meresapi momen-momen tanpa gangguan digital, mengurangi stres, dan meningkatkan kualitas hidup secara keseluruhan. Pemilihan aplikasi yang bermanfaat. Pilih aplikasi yang benar-benar bermanfaat dan sesuai dengan tujuan pengembangan diri Anda. Aplikasi kesehatan mental, pembelajaran, atau manajemen waktu dapat menjadi aset berharga dalam perjalanan pengembangan diri Anda. Hati-hati dalam memilih aplikasi dan pastikan untuk mengevaluasi apakah mereka benar-benar memberikan nilai tambah. Hari tanpa gadget. Sesekali, beranilah untuk menghabiskan 1 hari tanpa menggunakan gadget. Ini dapat memberikan Anda perspektif yang berbeda, membantu Anda meresapi momen di sekitar, dan memungkinkan kreativitas tumbuh tanpa adanya distraksi digital. Dengan menerapkan solusi-solusi ini, Anda dapat memanfaatkan teknologi sebagai alat bantu yang mendukung pengembangan diri Anda tanpa merusak keseimbangan hidup dan kesehatan mental. Selamat mengeksplorasi dunia digital dengan bijak. Pada segmen ketiga, kita akan menyelami sesuatu yang sering kali terlupakan, yaitu kesehatan mental. Mengapa kesehatan mental begitu penting? Bagaimana kita bisa mengenali tanda-tanda stres dan mencari dukungan saat kita membutuhkannya? Mari kita bahas bersama-sama. Dalam segmen ini, kita akan melihat betapa pentingnya menjaga kesehatan mental kita dalam menjalani kehidupan yang penuh tekanan. Saya akan membagikan strategi untuk mengatasi stres, menciptakan rutinitas yang mendukung kesehatan mental, dan menghilangkan stigma seputar permasalahan mental. Solusi pentingnya kesehatan mental, yaitu pengenalan stres dan emosi. Pelajari tanda-tanda stres dan kenali berbagai emosi yang muncul dalam diri Anda. Memahami dan mengidentifikasi perubahan emosional dapat membantu Anda lebih proaktif dalam merespon situasi yang mungkin memengaruhi kesehatan mental Anda. Pengelolaan stres. Miliki strategi pengelolaan stres yang efektif, seperti meditasi, olahraga, atau aktivitas relaksasi lainnya. Temukan metode yang sesuai dengan kepribadian dan preferensi Anda. Rutin menyediakan waktu untuk diri sendiri dapat membantu meredakan tekanan dan mencegah penumpukan stres. Jaringan dukungan sosial. Jalin hubungan sosial yang sehat dan terbuka. Temui teman-teman, keluarga, atau bahkan seorang profesional kesehatan mental jika Anda merasa perlu. Berbicara tentang perasaan dan pengalaman dapat menjadi langkah penting dalam menjaga kesehatan mental Anda. Aktivitas pemulihan. Identifikasi aktivitas yang memberikan ketenangan dan kebahagiaan bagi Anda. Ini bisa mencakup membaca, mendengarkan musik, atau menghabiskan waktu di alam. Rutin menyertakan aktivitas ini dalam rutinitas harian Anda dapat memberikan dukungan tambahan untuk kesehatan mental Anda. Istirahat yang cukup. Pastikan Anda mendapatkan istirahat yang cukup setiap malam. Kualitas tidur yang baik sangat penting untuk kesehatan mental. Luangkan waktu untuk merilekskan pikiran sebelum tidur dan ciptakan lingkungan tidur yang nyaman. Dengan menerapkan solusi-solusi ini, Anda dapat memprioritaskan kesehatan mental Anda dan membangun fondasi yang kokoh untuk pengembangan diri secara menyeluruh. Ingatlah bahwa kesehatan mental adalah kunci utama untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan dalam hidup. Kreativitas adalah aspek penting dari diri kita. Dalam segmen ini, kita akan mencari cara untuk menggali dan mengembangkan potensi kreatif yang mungkin ada dalam diri kita. Bagaimana kita bisa memberikan ruang bagi inspirasi untuk berkembang dan menciptakan sesuatu yang bermakna? Dalam menjelajahi kreativitas, kita akan membahas cara melibatkan diri dalam aktivitas yang merangsang imajinasi, mengidentifikasi hambatan kreatif, dan memberikan tips untuk meningkatkan daya kreasi kita.
Kreativitas bukan hanya untuk seniman, tapi juga alat yang kuat untuk memecahkan masalah dan membawa inovasi dalam kehidupan sehari-hari. Solusi menjelajahi kreativitas dalam diri, yaitu waktu untuk refleksi dan imajinasi. Sisihkan waktu secara khusus untuk merenung dan membiarkan ide-ide kreatif muncul. Dalam momen-momen ini, biarkan pikiran Anda mengembara dan menjelajahi potensi kreatif tanpa batasan. Tulis ide-ide tersebut dan revisi secara berkala. Aktivitas kreatif yang menantang. Libatkan diri dalam aktivitas yang merangsang imajinasi dan kreativitas. Ini bisa berupa seni visual, menulis, musik, atau bahkan memasak. Temukan bentuk ekspresi kreatif yang Anda nikmati dan yang mengundang eksplorasi ide-ide baru. Keluar dari zona nyaman. Terkadang, kreativitas terletak di luar zona nyaman. Beranilah mencoba hal-hal baru dan menghadapi tantangan yang mendorong batasan diri Anda. Proses mengatasi hambatan ini dapat membuka pintu untuk pengembangan diri yang lebih dalam. Kolaborasi kreatif. Berkolaborasi dengan orang lain yang memiliki minat senada namun mungkin membawa perspektif yang berbeda. Diskusikan ide-ide bersama dan bangun proyek bersama untuk memperkaya pengalaman kreatif Anda. Eksplorasi lingkungan baru. Jelajahi lingkungan baru dan temukan inspirasi dari tempat-tempat yang belum pernah Anda kunjungi sebelumnya. Kadang-kadang, lingkungan baru dapat membuka pikiran kita untuk melihat dunia dengan mata yang lebih kreatif. Dengan menerapkan solusi-solusi ini, Anda dapat membangkitkan dan mengembangkan sisi kreatif dalam diri Anda. Menjelajahi kreativitas bukan hanya tentang menciptakan sesuatu yang indah, tetapi juga tentang menemukan ekspresi diri dan menjelajahi potensi yang belum terungkap. Dengan menerapkan solusi-solusi ini, Anda dapat memprioritaskan kesehatan mental Anda dan membangun fondasi yang kokoh untuk pengembangan diri secara menyeluruh. Ingatlah bahwa kesehatan mental adalah kunci utama untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan dalam hidup. Terakhir, tetapi tidak kalah pentingnya, mari kita bicarakan tentang keuangan. Bagaimana kita dapat mengelola keuangan dengan bijak, merencanakan masa depan, dan menghindari beban finansial yang tidak perlu. Saya akan membagikan beberapa strategi praktis untuk membantu kita menjalani kehidupan keuangan yang sehat. Dalam segmen ini, kita akan membahas dasar-dasar perencanaan keuangan pribadi, strategi untuk mengelola utang, dan memberikan tips untuk mencapai tujuan keuangan jangka pendek dan panjang. Pengelolaan keuangan yang bijak dapat memberikan stabilitas dan ketenangan dalam kehidupan kita. Solusi mengelola keuangan dengan bijak, yaitu perencanaan keuangan pribadi. Mulailah dengan membuat rencana keuangan pribadi yang jelas dan terperinci. Identifikasi tujuan keuangan jangka pendek dan panjang, seperti pembelian properti, pendidikan, atau pensiun. Rencanakan cara untuk mencapai tujuan tersebut dengan langkah-langkah konkret. Pengelolaan pengeluaran. Selidiki dan analisis pengeluaran bulanan Anda. Identifikasi area di mana Anda dapat menghemat, dan tentukan prioritas pengeluaran. Memahami arus kas Anda membantu menjaga keuangan tetap seimbang dan menghindari pemborosan. Pembuatan anggaran bulanan. Buat anggaran bulanan yang realistis dan patuhi. Pisahkan keuangan Anda menjadi kategori-kategori seperti kebutuhan, keinginan, dan tabungan. Ini membantu Anda mengelola uang dengan lebih terorganisir dan memberikan gambaran yang jelas tentang cara uang Anda digunakan. Tabungan darurat. Selalu alokasikan sebagian pendapatan untuk tabungan darurat. Dana darurat ini dapat melindungi Anda dari kejutan keuangan yang tidak terduga, seperti biaya medis mendesak atau kehilangan pekerjaan. Tujuan tabungan darurat idealnya setara dengan beberapa bulan biaya hidup Anda. Eksplorasi lingkungan baru. Jelajahi lingkungan baru dan temukan inspirasi dari tempat-tempat yang belum pernah Anda kunjungi sebelumnya. Kadang-kadang, lingkungan baru dapat membuka pikiran kita untuk melihat dunia dengan mata yang lebih kreatif. Dengan menerapkan solusi-solusi ini, Anda dapat mengelola keuangan Anda dengan lebih bijak dan membangun fondasi yang kuat untuk kestabilan keuangan masa depan. Pengelolaan keuangan yang cerdas tidak hanya memberikan keamanan finansial, tetapi juga membuka peluang untuk mencapai tujuan-tujuan hidup yang lebih besar. Sebelum kita menyimpulkan perjalanan kita hari ini, saya ingin menyampaikan sebuah pesan positif dan penuh semangat kepada kalian semua. Terkadang, dalam perjalanan pengembangan diri ini, kita mungkin menghadapi tantangan dan rintangan yang sulit. Namun,
Ingatlah bahwa setiap langkah kecil yang kita ambil menuju perubahan positif adalah pencapaian yang berarti. Itulah rangkuman dari 5 segmen menarik kita hari ini. Semoga informasi yang dibahas dapat memberikan wawasan dan ide-ide yang bermanfaat. Jangan ragu untuk berbagi pandangan atau pengalaman kalian di kolom komentar, dan jika kalian menikmati konten ini, jangan lupa untuk tekan tombol like dan subscribe agar kita bisa terus tumbuh bersama. Sampai jumpa di video berikutnya, terima kasih dan tetap semangat.